Di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, terdapat pasien yang menderita penyakit HIV atau AIDS. Pasien bernama Intan, berusia 35 tahun, pada awalnya dibawa ke rumah sakit dengan keluhan BAB lebih dari 3 kali dalam sehari dan tubuhnya mengeluarkan keringat yang berlebih. Pasien mendapatkan perawatan dan meminum obat secara rutin. Akan tetapi, setelah mendapatkan perawatan intensif, kondisi pasien bukannya membaik, akan tetapi sebaliknya. Kondisi pasien justru kian hari kian memburuk. Pasien mengalami peningkatan suhu tubuh serta mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Dokter dan perawat pun melakukan pemeriksaan kembali berupa tes darah, tes kesehatannya, dan sebagainya. Ternyata dari hasil pemeriksaan, pasien positif terkena HIV atau AIDS. Perawat pun memberitahukan hal tersebut kepada keluarga pasien. Keluarga pasien sangat terkejut mendengar hal tersebut dan berniat untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada pasien. Apakah ibu keluarga dari pasien Intan? Waalaikumsalam Bu, iya saya bunda dari Intan. Oh, apakah ibu boleh menggunakan waktu sebentar ke saya? Boleh Bu. Silakan, mari ikuti saya Bu. Begini Bu, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, ternyata anak ibu positif terkena HIV atau AIDS. Astagfirullah, itu bukannya penyakit yang berbahaya dan mematikan ya? HIV atau AIDS termasuk salah satu penyakit yang sangat berbahaya. HIV atau AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga pasien sangat rentan untuk terkena penyakit. Pada saat anak ibu batuk-batuk yang tak berhenti, itu merupakan salah satu tanda bahwa sistem kekebalan tubuhnya sudah terserang oleh virus. HIV atau AIDS juga termasuk salah satu penyakit yang menular, Bu. Oleh sebab itu, anak ibu akan kami pindahkan ke ruangan isolasi guna mencegahnya terjadinya penularan pada pasien lainnya. Lalu bagaimana dengan pengobatannya? Sus bisa sembuhkan? Untuk sembuh, kemungkinan memang kecil, Bu. Akan tetapi, kita dapat menekan pergerakan dari virus tersebut, Bu, agar virus tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah, Bu. Tapi apa penyebabnya sus? Biasanya virus ini ditularkan dari penggunaan jarum suntik, Bu, pergaulan bebas, atau dari ibu yang berinfeksi HIV yang kemudian menyusul anaknya. Nah, bagaimana dengan pola pergaulan dan lingkungan anak ibu sendiri? Setahu saya, anak saya itu sering keluar malam dan tidak dapat memantau anak saya 24 jam dikarenakan saya sibuk bekerja di paruh waktu, sus. Oh, kalau begitu, Bu, kita fokus saja ke pengobatan yang akan ditempuh anak ibu. Iya, sus, tolong anak saya ya, sus. Ibu pasien pun kembali menuju ke ruangan di mana anaknya dirawat dan ia memberitahukan hal tersebut kepada anaknya. Mama mau menyampaikan sesuatu. Menyampaikan apa, Ma? Apa kata dokter? Kamu harus kuat ya, nak ya. Kenapa emangnya, Ma? Ma, kenapa sih sebenarnya aku setiap hari badanku terasa lemas dan terlihat kurus? Sebenarnya oh itu penyakit HIV sana. Kemudian, semenjak pasien mengetahui penyakit yang dideritanya, pasien sangat terpukul. Pasien tidak mau makan, tidak mau bertemu dengan siapapun, dan kondisinya semakin memburuk. Semangat hidupnya seakan sudah hilang. Assalamualaikum, Bu. Ibu, sekarang saya akan mengadakan pengajian sih. Sekarang saya yang akan merawat anak ibu. Iya, sus. Setelah beberapa saat, perawat pun datang ke ruangan pasien. Assalamualaikum, Ibu. Saatnya sekarang waktunya minum obat dan makan ya, Bu. Untuk apa saya minum obat dan makan? Ini saya juga tidak sembuh. Intan, kamu nggak boleh begitu. Kamu harus yakin sama Allah. Kamu akan sembuh. Untuk apa saya
daripada menyusahkan orang lain. Dengan masa lalu saya, sus. Baiklah Bu, tidak ada orang tua yang membenci anaknya sendiri Bu, melainkan mamanya bahagia kalau ada anaknya sendiri di sini Bu. Apakah itu benar, sus? Iya, tentu saja. Perawat pun bisa membujuk pasien dengan Apakah senang hati. kita bisa makan dan minum obat? Kalau saya pergi, saya simpan dulu obatnya di sini ya. Nanti kita bisa makannya dan minumnya di sini. Saya taruh di atas meja ini ya Bu. Setelah berbincang dengan perawat, pasien sudah mulai menerima penyakit yang dideritanya. Sekarang pasien juga menjadi baik dan tenang, mau makan dan menunjukkan perubahan kondisinya ke arah yang lebih baik. Sekian dari skenario dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.